Tahu nggak sih Sobat Esi, ada satu hal yang menarik dalam dunia keuangan. Yang paling berbahaya itu bukan kesalahan yang besar, tapi justru kebiasaan kecil yang dianggap normal karena dilakukan terus-menerus dan tanpa disadari dampaknya jadi besar. Halo, saya Kusnul dari S Consulting. Dalam pengalaman saya menangani karyawan, pengusaha, maupun keluarga mapan, masalahnya sering bukan di penghasilannya, tapi di pola yang sama, yaitu keputusan finansial yang tidak disadari salah. Sebelum masuk ke contoh, kita luruskan dulu satu prinsip penting, yaitu keuangan bukan soal jumlah uangnya, tapi soal sistem dan kebiasaannya. Karena uang besar tanpa sistem pasti habis, sedangkan uang kecil dengan sistem pasti bisa bertumbuh. Jadi yang kita bahas hari ini bukan sekedar kebiasaannya, tapi cara berpikir di baliknya. Kesalahan yang pertama adalah nabung dari sisa. Ini adalah problem cash flow mindset, bukan sekedar kebiasaan. Ini menunjukkan seseorang tidak punya kontrol terhadap arus kasnya. Jadi pengeluarannya tidak direncanakan, tidak ada prioritas finansial, dan saving dianggap opsional. Selama saving jadi opsi, maka orang itu akan selalu kalah dengan keinginannya. Jadi, ubah sistem keuanganmu jadi pay yourself first. Yang kedua adalah lifestyle mengikuti income, sehingga tidak ada wealth accumulation. Banyak orang berpikir saya sudah naik level nih, padahal yang naik cuma pengeluarannya. Tidak ada akumulasi aset, net worth stagnan, dan cash flow-nya selalu habis. Kalau kenaikan income-mu tidak diikuti dengan kenaikan aset, itu bukan growth, itu ilusi. Yang ketiga adalah menyimpan uang tanpa strategi. Banyak orang merasa aman karena uangnya tidak berkurang. Benar sih, kalau kamu simpan 100 juta di bank hari ini, 10 tahun lagi tetap jadi 100 juta. Tapi kalau kamu amati lagi, nilainya pasti bakal turun karena tergerus oleh inflasi. Jadi resiko terbesarnya bukan kehilangan uang, tapi kehilangan daya beli uang tersebut. Yang keempat adalah tidak punya dana darurat. Ini bukan sekedar kesiapan, ini soal stabilitas finansial. Jadi dari satu kejadian ini akan menyebabkan domino efek. Bisa jadi masuk hutang kalau kamu tidak punya dana darurat, yang otomatis ini akan mengganggu investasi jangka panjangmu. Jadi tanpa dana darurat, keuanganmu pasti rapuh, bukan stabil. Yang kelima adalah keputusan berbasis emosi. Ini yang paling sering terjadi dan tanpa disadari. Contoh nih, kamu FOMO investasi, atau diskon beli, atau bisa jadi kamu ikut-ikutan tren bisnis. Jadi perhatikan setiap keputusan finansialmu, jangan sampai keputusan itu berbasis emosi belaka. Uang itu rasional, kalau kamu kelola dengan emosi, hasilnya akan chaos. Yang keenam adalah tidak punya sistem keuangan. Banyak orang yang hanya mengandalkan ingatannya. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa evaluasi, tidak tahu kebocorannya di mana, dan tidak bisa berkembang. Semua hal yang tidak bisa diukur, tidak bisa diperbaiki. Kenapa sih semua ini terjadi? Ada 3 hal utama. Yang pertama adalah tidak ada edukasi finansial sejak awal. Yang kedua, lingkungan membenarkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tidak pernah melakukan evaluasi keuangan. Jadi,
Ini bukan masalah individu ya, tapi sistem berpikir yang diwariskan oleh masyarakat kita. Kalau kamu mau keluar dari pola ini, yang harus diubah bukan cuma tindakan, tapi framework berpikir finansialmu. Ubah prioritas arus kas kamu. Saving dan investasi jadikan kewajiban di awal ketika kamu menerima uang, bukan sekedar sisa. Yang kedua adalah pisahkan konsumsi dan aset. Setiap uang yang kamu terima harus punya tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah bangun sistem keuangan. Buat budgeting, buat tracking untuk keuanganmu, dan evaluasi secara rutin. Yang keempat adalah mulai berpikir jangka panjang. Minimal nih, kamu planningkan keuanganmu 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi kesalahan terbesar dalam keuangan itu bukan yang ekstrim, tapi yang terlihat aman, terasa normal, dilakukan terus-menerus. Itulah yang diam-diam menghambat pertumbuhan finansial keluarga. Kalau kamu ingin mengevaluasi kondisi keuangan kamu secara objektif atau membangun sistem yang lebih terarah, S Consulting bisa bantu kamu merancang strategi yang sesuai dengan kondisi dan tujuan kamu. See you di next episode.